Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya harap anak-anakku sekalian sehat selalu dan selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu cuci tangan dan selalu pakai masker. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa mulai. Selesai. Oke, kawan-kawanku atau anak-anakku sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Mutolib. Bapak sering dipanggil Pak TB. Bapak asli Pemalang, dan Bapak sekarang sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto di jurusan Bahasa Indonesia. Gitu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan jelaskan indikator pencapaian atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. 2. Peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita yang sudah dibaca. Sesuai dengan tujuan tadi, berarti hari ini kita akan belajar materi cerita pendek. Sebelumnya atau minggu kemarin kalian sudah dijelaskan atau sudah belajar tentang cerpen bersama Bu Murni, dan untuk hari ini kita akan melanjutkan bersama saya, Pak Mutolib atau Pak TB. Oke, langsung kita mulai saja ya. Cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek merupakan suatu karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia dengan seluk-beluknya lewat tulisan yang pendek dan singkat. Berarti cerpen atau cerita pendek adalah suatu cerita manusia yang dipaparkan secara singkat dan pendek. Kemudian cerpen juga dapat disebut suatu karangan fiktif yang mengisahkan kehidupan seseorang secara singkat dan berfokus pada satu tokoh dan satu peristiwa tertentu. Jadi yang sudah kita pahami, arti fiktif adalah tidak sebenarnya atau bukan fakta. Jadi cerita pendek ini merupakan suatu karangan fiktif yang mengisahkan manusia, akan tetapi diceritakan secara singkat dan fokus pada satu tokoh dan peristiwa melalui cerita pendek atau melalui tulisan-tulisan atau cerita gitu. Kemudian unsur pembangun karya sastra. Unsur pembangun karya sastra ini kita bisa memahami ada dua, yaitu adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di sini kita akan belajar unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik bisa kita pahami, unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung di dalam suatu karya sastra dan terdiri dari pertama tema, kedua alur atau plot, ketiga penokohan dan perwatakan, dan keempat latar, kelima sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Pertama, tema. Tema adalah pokok permasalahan yang mendasari suatu cerita. Yang kedua, alur atau plot. Biasanya kita pahami alur atau plot itu adalah jalan suatu cerita. Urutan cerita itu biasanya terjadi atas urutan waktu, kejadian, hubungan dari sebab atau akibat. Yang ketiga, penokohan dan perwatakan. Penokohan
merupakan penjelasan watak atau sifat dari tokoh yang terdapat pada cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah eh, latar merupakan tempat, waktu, suasana terjadinya peristiwa atau cerita. Dan kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara bercerita atau cara memandang dalam mengisahkan peristiwa dan cerita. Sudah kita pahami, sudut pandang itu ada sudut pandang orang satu dan sudut pandang orang ketiga. Dan yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis atau pengarang cerita kepada pembaca lewat tulisan-tulisan tadi, yaitu adalah cerita pendek. Selanjutnya, untuk unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah sebuah unsur yang membangun atau unsur pembangun dari suatu karya sastra yang berada di luar. Pertama, yaitu adalah latar belakang penciptaan. Merupakan latar belakang yang berkaitan dengan tujuan suatu karya sastra yang dibuat. Jadi, karya sastra itu atau cerpen itu dibuat ada tujuannya, misalnya tujuan agar masyarakat rajin membaca gitu. Jadi nanti Bapak misalnya jadi seorang penulis cerpen, Bapak akan menulis cerita yang berkaitan tentang literasi ataupun pentingnya membaca gitu. Yang kedua, latar belakang masyarakat merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat dan juga sangat berpengaruh terhadap suatu karya sastra. Jadi latar belakang masyarakat itu sangat penting, di mana misalnya Bapak menjadi seorang penulis, latar belakang masyarakat atau wilayah Bapak itu merupakan latar belakang Muslim atau Islami, jadi Bapak biasanya menjadi seorang penulis cerpen yang latar belakangnya itu sering menuliskan cerita cerpen tentang yang bernuansa Islam. Kemudian ada latar belakang pengarang, merupakan kondisi sosial penulis atau membuat karya. Misalnya latar belakang Bapak berasal dari keluarga yang Islami juga. Nantinya Bapak biasanya akan menjadi penulis cerpen yang selalu mengisahkan tentang semua hal yang berbau dengan agama Islam. Gitu. Kemudian ada unsur psikologis, merupakan hal yang berkaitan dengan psikis atau psikologis dari pembuat. Dan yang terakhir adalah pandangan hidup. Oke, untuk penguatan saja, untuk teman-teman atau anak-anakku, unsur ada dua unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pertama yaitu adalah tema. Untuk unsur intrinsik ada tema, alur atau plot, penokohan, latar belakang, amanat. Kemudian untuk unsur ekstrinsiknya yaitu ada latar belakang penciptaan, latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, kemudian ada latar psikologis atau unsur psikologis dan pandangan hidup. Begitu. Sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu semangat dalam belajar, dan selalu berikan kesehatan. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu cuci tangan dan selalu pakai masker. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila Bapak punya kesalahan dalam menjelaskan materi ataupun bertutur kata, Bapak mohon maaf. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.